Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anandaku kelas 8. Kita akan masuk ke pembelajaran matematika dengan materi pola bilangan bersama Ustadzah Heni. Oke, untuk pola bilangan, setelah kalian pelajari pola bilangan, kalian diharapkan bisa mengidentifikasi pengertian pola bilangan dan pola konfigurasi objek, mengidentifikasi pola bilangan dari suatu barisan, memahami cara memilih strategi dan aturan yang sesuai untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, di pola bilangan ini kalian akan belajar apa saja sih? Nah, di pola bilangan yang pertama, kalian akan belajar pola barisan konfigurasi objek, tentang pengertian pola bilangan, barisan bilangan khusus dan polanya, kemudian pola dan suku-suku barisan bilangan, pengertian barisan bilangan, beberapa contoh barisan bilangan, barisan aritmatika dan geometri, serta deret aritmatika dan geometri. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu pola barisan konfigurasi objek. Nah, perhatikan dan hitunglah banyak bintang pada setiap kotak. Oke, di kotak pertama ini ada berapa bintang? 1 bintang, betul. Di kotak kedua ada 3 bintang, di kotak ketiga ada 5 bintang, di kotak keempat ada 7 bintang. Nah, kira-kira pada kotak kelima, apakah kalian bisa memprediksi ada berapa bintang di dalamnya? Dari mana caranya? Nah, kalian lihat sini. Yang pertama ada 1, yang kedua ada 3, yang ketiga ada 5, kemudian yang keempat ada 7. Kira-kira yang kelima ada berapa? Kita lihat hubungannya. 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7. Itu gimana? Naik, artinya kalau tidak ditambah berarti dikali. Ditambah ya, betul, ditambah 2. Jadi dari setiap kotak ke kotak selanjutnya itu ditambah 2. 1 ke 3 nambah 2, 3 ke 5 nambah 2, 5 ke 7 juga ditambah 2. Berarti kotak kelima itu tinggal 7 ditambah 2, gitu ya. Betul. Yang kotak ke-6 dari kotak sebelumnya ditambah 2. Jadi kotak kelima itu ada 9 bintang, di kotak ke-6 itu ada 11 bintang. Begitu ya. 7 tambah 2 9, 9 tambah 2 11. Oke, selanjutnya. Jadi apa itu pola barisan bilangan? Pola bilangan yaitu susunan angka-angka yang mempunyai pola-pola tertentu. Misalnya pada kalender terdapat susunan angka-angka baik mendatar, menurun maupun diagonal. Nah, kita perhatikan di sini. Ini yang mendatar 1 2 3 4 5. Pertambahannya kira-kira bagaimana polanya? Bertambah 1 ya, jadi 1 ke 2 nambah 1, 2 ke 3 nambah 1, 3 ke 4 juga nambah 1. Sekarang kita perhatikan yang menurunnya. 1 ke 8, 8 ke 15, 15 ke 22, 22 ke 29, itu gimana? Betul, bertambah 7 ya, 1 ke 8 tambah 7, 8 ke 15 juga nambahnya 7. Begitu. Jadi masing-masing itu memiliki pola tertentu, itulah pola barisan ya. Nah, sekarang ada barisan bilangan khusus dan polanya. Yang pertama itu ada barisan bilangan asli. Kita lihat pola pertama, pola kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah, masing-masing ada 1, 2, 3 ya. Jadi jumlah si noktahnya itu ada 1, 2, 3 gitu. Nah, kira-kira ini pertambahannya bagaimana? Bertambah 1 ya dari pola sebelumnya. Nah, yang berikutnya juga sama. Barisan bilangan asli itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Bilangan berikutnya diperoleh dengan cara menambahkan 1 pada bilangan sebelumnya. Barisan bilangan ganjil pun sama. Nah, karena PowerPoint ini sudah berikan terlebih dahulu, jadi bisa kalian cek satu-satu untuk setiap keterangan di bawahnya ya. Untuk yang berikutnya. Oke, ada barisan bilangan genap. Kemudian juga ada barisan bilangan persegi panjang, ada barisan bilangan persegi, dan juga ada barisan bilangan pada segitiga Pascal. Dulu kita di bab himpunan kelas 7 pernah bertemu dengan segitiga Pascal. Ada keteraturan dari setiap barisannya. Oke, yang berikutnya adalah barisan bilangan. Nah, barisan bilangan itu apa sih? Barisan bilangan adalah sekumpulan bilangan yang telah diurutkan menurut suatu aturan tertentu. Nah, di dalam barisan bilangan itu ada U1, ada U2, ada UN. Apa itu U1? Suku pertama. U2 adalah suku ketiga. Berarti nanti ada U3, U4, dan U selanjutnya sampai ada UN. UN itu suku ke-N. Nah, gitu ya. Kayak gimana serialnya? Nah, sudah kasih contoh.
di sini ada barisan bilangan. Apa itu barisan bilangan itu? Barisan bilangan itu susunan angka yang memiliki pola tertentu. 9, 12, 15. 9 tambah 3, 12. 12 tambah 3, 15. Jadi polanya itu ditambah 3 ditambah 3. Nah, makanya si susunan bilangan ini dinamakanlah barisan bilangan. Angka yang pertama yang 9 ini dia dinamakan U1 atau A. Itu lambangnya ya, suku ke-1. Si 9 ini dinamakan suku ke-1, lambangnya atau notasinya U1 atau A. Yang 12 dia U2 atau suku kedua. Yang ke-15 dia suku ketiga. Seterusnya, berarti yang selanjutnya U4, U5, U6 gitu ya. Kita lihat beberapa contoh aturan barisan bilangan. Ada barisan dengan aturan ditambah, barisan bertingkat 1 dan bertingkat 2. Kita lihat yang bertingkat 1 itu yang seperti apa. Nah, yang bertingkat 1 itu ada barisan 1, 3, 5, 7, dan 9. Ya, masing-masing kenaikannya ditambah 2 tambah 2. 1 tambah 2, 3, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 2. Itu pokoknya penambahnya itu konstan. 2. Kemudian yang kedua ada barisan bertingkat 2. Nah, kita lihat 1, 3, 6, 18, 19. Nah, kalau yang atas tadi penambahnya sama 2. Kalau ini naik 2, 3, 4, 5. Kenapa disebut bertingkat 2? Nah, karena pada tingkat kedua ternyata penambahannya itu konstan. Makanya si barisan ini dinamakanlah barisan bertingkat 2. Oke, berikutnya ada barisan dengan aturan dikali. Jadi barisan itu nggak cuma terus ditambah, ada juga yang dikali. Nah, 3 ke 6 ke 12 ke 24 masing-masing dikali 2. Kemudian ada barisan dengan aturan dipangkatkan. 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, dan seterusnya. Ada barisan Fibonacci, di mana barisan ini didapatkan dari hasilnya, misalkan 2 ini. 2 ini didapatkan dari 2 suku sebelumnya, jadi penambahan 2 suku sebelumnya. 3 itu didapatkan dari 1 tambah 2, 5 itu didapatkan dari 2 tambah 3, dan begitu seterusnya. Jadi hasil dari menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Itu namanya barisan Fibonacci. Oke, sekarang kita perhatikan contoh barisan bilangannya. Kita sama-sama tebak bagaimana polanya dari setiap barisan bilangan ini. Oke. Kita lihat yang pertama. Ada 9, 12, 15. Tadi sudah ketemu ya di contoh sebelumnya bahwa ini bertambahnya 22, berarti 2 bilangan berikutnya atau 2 suku berikutnya itu tinggal ditambah sama 3. 15 sama 3, 8. 18 sama 3, 21. Kalau yang bawah ini menurun, berarti kita tinggal menebaknya apakah ini dengan cara dibagi ataukah dikurangi. Kalau dibagi sepertinya tidak mungkin. Coba dikurangi. 20 ke 16 itu berkurang 4, 16 ke 12 juga berkurang 4, berarti yang berikutnya juga berkurang 4. 12 kurang 4, 8, 8 kurang 4, 4. Kita lihat yang nomor 3. Nomor 3 ini naik 4, 8, 16, berarti pilihannya kalau nggak ditambah, dikali. Kalau tambah 4 tambah 4, 8, tapi 8 tambah 4, ini 16, berarti bukan ditambah. Kita coba dikali. 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16, so berarti ya dikali. Berikutnya kali 2 juga, 16 kali 2, 32. Berikutnya 32 kali 2, 64. Yang ini menurun, berarti pilihannya kalau nggak dikurangi, dibagi. Di apa kira-kira? Sepertinya kalau dikurangi itu terlalu jauh ya, jadi tidak mungkin. Jadi pilihannya dibagi. Dibagi 162 dibagi berapa? Yang hasilnya 54. Dibagi 3, 54 dibagi berapa? Yang hasilnya 18. Berarti bagi 3 juga. Oh, berarti polanya adalah dibagi 3. Ya, yang 18 bagi 3, 6, 6 bagi 3, 2. Begitu. Jadi yang pertama tadi kita ini si polanya ditambah, yang ini dikurangi, yang ini dikali, yang ini dibagi dengan angka yang sama, ya konstan. Nah, kira-kira disebut barisan apakah si 4 barisan ini? Kita lihat yang pertama, yang kedua. Nah, ternyata mereka sepertinya barisannya sama. Disebut barisan apakah? Nah, ternyata yang 1 dan kedua itu dinamakan barisan aritmetika. Yang ketiga, nah, ternyata sama juga. Dia dinamakan dengan barisan geometrik. Apa sih pembedanya? Pembedanya tadi, kalau barisan aritmetika dan si barisan aritmetika, dia si polanya itu ditambah dengan angka yang sama atau dikurangi oleh angka yang sama. Kalau barisan geometri, dia dikali atau dibagi dengan angka yang sama.
ya. Kita lihat masing-masing apa itu barisan aritmatika, apa itu barisan geometri. Barisan aritmatika atau barisan hitung. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang setiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan cara menambah atau mengurangi dengan suatu bilangan tetap, ya. Nah, sesuatu bilangan tetap itu kayak gimana? Nah, misalkan masih angka yang sama. Nah, yang tadi ya, ini ditambahnya oleh 3. Nah, ini maksudnya dia ditambah atau dikurangi dengan suatu bilangan tetap. Jadi tidak berubah-ubah. Kalau tambah 3-nya 3 semua, kalau tambahnya 4 ya 4 semua, kalau dikurangi 5 ya dikurangi 5 semua gitu ya. Disebut apakah si angka yang tetap ini? Nah, di dalam barisan aritmatika, si penambah yang tetap ini dinamakan dengan beda. Beda ini didapatkan dari suku 2 dikurangi suku 1 atau suku 3 kurangi suku 2. Pokoknya suku setelahnya dikurangi suku sebelumnya, ya, itu namanya beda. Oke, nah, kan kalau secara manual misalkan kita pengen mencari suku ke-10. Suku ke-10 itu artinya angka berapa ya di susunan ke-10, berarti kita tinggal nambahin 15 sama 3, selanjutnya tambah 3 lagi, tambah 3 lagi gitu. Kalau manual kan ditambah 3 terus-terusan. Nah, gimana kalau yang tanyakannya itu suku ke-100 misalkan atau suku ke-1000? Kan nggak mungkin juga kalau pakai manual kebanyakan ya. Nah, makanya di sini disediakan rumus. Nah, rumus untuk mencari suku ke n barisan aritmatika itu rumusnya A ditambah N dikurangi 1 kali beda, dimana A ini merupakan suku pertama, ini suku pertama itu ya, N itu ya yang ditanyakan, misalkan nanti yang ditanyakan suku keberapa, berarti dia N nya, B nya itu adalah bedanya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal berikut. Tentukan suku ke-100 dari barisan 9, 12, 15. Nah, gimana cara kita tahu kalau ini barisan aritmatika atau tidak? Ya cek tadi polanya ya. Polanya bertambah atau berkurang gitu. Cara manual, caranya ada 2. Cara pertama manual, ya ditambah terus-terusan sampai kalian dapat suku ke-100, ditambahin 3 terus ya. Nah, yang kedua dengan cara menggunakan rumus. Suku yang pertama itu adalah 9, bedanya 3, dari mana? 12 dikurangi 9. Ditanyakan suku ke-100 atau U100. UN, masukkan rumus, A ditambah N dikurangi 1 kali beda. UN, U100 berarti yang ditanyakannya ini ya. 9 ditambah 100 kurangi 1 dikali 3. 9-nya dari mana? Ini A, suku pertama. Ditambah 100 dari sini, kurangi 1 dikali bedanya berapa? Tadi beda. Ini ya, bedanya 3 masukkan. Cara mengerjakannya, kerjakan dulu yang di dalam kurung. 9 ditambah 99 kali 3. Setelah itu kerjakan yang perkalian. 9 ditambah 297 hasilnya 306. Jadi suku ke-100 itu 306. Oke, yang berikutnya barisan geometri atau barisan ukur. Apa itu barisan geometri? Barisan bilangan yang tiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan mengalikan atau membagi dengan suatu bilangan tetap. Nah, perhatikan barisan geometri berikut. 2, 6, dan 18 ya. Masing-masing dikalikan oleh 3. Nah, setiganya itu tadi dinamakan, kalau tadi di aritmatika itu dinamakan dengan beda. Nah, kalau sekarang si pola yang ini tuh karena perkalian atau pembagian dinamakanlah rasio. Rasio itu didapat dari suku kedua dibagi suku ke-1 atau suku setelahnya dibagi suku sebelumnya. Nah, sama ini pun punya rumus suku ke N. Rumusnya UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. Untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Nah, tentukan suku ke-7 dari barisan 2, 6, 18. Nah, untuk tipe yang barisan geometri ini biasanya yang ditanyakan sukunya nggak yang suku besar-besar, sukunya ya kurang dari 20 biasanya. Oke, cara manual kita lihat dulu, dia dikali atau dibagi. Nah, data dikali, cara manualnya terus aja dikali oleh 3. Oke, suku pertama 2, suku berikutnya 3 kali 3 kali 3 kali 3 dari suku sebelumnya. Pakai cara menggunakan rumus. Suku ke-1-nya 2, rasionya 6 bagi 2 itu 3. Simpan sini, ditanyakan suku ke-7 atau U7. Jawab UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. A-nya 2 dikali 3 pangkat 7 kurangi 1. 2 dikali 3 pangkat 6. Jadi hasilnya 1458.
mau manual maupun menggunakan rumus, dua-duanya sama saja kalau secara isi. Kalau kalian menanyakan Ustadzah lebih baik pakai rumus atau pakai manual, itu silahkan dikembalikan lagi ke kalian. Kalian lebih nyaman menggunakan atau lebih mudahnya menggunakan rumus ataukah manual, begitu ya. Tapi biasanya kalau Ustadzah mengusulkan untuk yang aritmetika itu biasanya menggunakan rumus saja, karena yang aritmetika itu suku yang ditanyakan itu biasanya sukunya yang besar-besar gitu ya. Nah kalau untuk yang geometri itu lebih mudah menggunakan manual, gitu ya. Nah begitu saja Anandaku semua untuk pertemuan kali ini, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Untuk pertemuan berikutnya insya Allah kita akan membahas tentang deret, aritmetika, dan geometri. Terima kasih untuk segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.